Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara mengawetkan bibit kefir grand agar tahan disimpan di suhu ruang dalam waktu bertahun-tahun. Jadi kalau para penggiat kefir KKI, Komunitas Kefir Indonesia, saat ini yang sudah biasa membuat susu kefir, grandnya pasti setiap hari itu akan bertambah banyak ya. Karena bibit kefir grand ini ya, ketika difermentasikan ke susu, dia volumenya akan menjadi bertambah karena masanya ketika menyerap susu itu pasti dia akan mengembang dan bertambah terus, sehingga ada yang disebut dengan baby grand. Jadi baby grand itu sendiri merupakan hasil dari proses fermentasi itu, maka si grand ini akan bertambah masanya dan akan timbul butiran kecil-kecil yang disebut baby grand. Nah, dari baby grand ini maka akan bertambah grand itu. Jadi misalkan kalau pertama sekali punya bibit kefir grand 50 gram, setelah difermentasikan memang tidak terlihat sangat signifikan, tetapi ketika difermentasikan terus berulang-ulang dalam waktu sangat lama, dia akan bertambah membanyak. Sehingga tidak heran bagi para penggiat kefir mungkin saat ini mungkin ada yang memiliki bibit kefir grand yang melimpah ya, yang tadinya puluhan gram naik menjadi ratusan gram dalam waktu tertentu itu ya, berbulan-bulan, kemudian menjadi berkilo-kilo sampai puluhan kilo, bahkan menjadi sangat banyak sekali. Nah, untuk yang sudah memiliki bibit kefir grand yang sangat banyak seperti itu, kalaupun dijual misalkan daya serapnya terbatas, berarti otomatis si bibit kefir grand ini harus bisa disimpan dalam waktu lama. Kalau kita hanya membutuhkan misalkan beberapa ratus gram atau beberapa kilogram saja yang untuk memfermentasi susu misalkan setiap harinya, sementara kita punya bibit kefir grand puluhan kilogram, nah yang sisanya ini kita bisa awetkan agar bisa disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Jadi dalam waktu setahun 2 tahun dia masih tetap bagus, tidak akan busuk, tidak akan rusak, tidak akan mati. Yaitu caranya dengan diawetkan. Nah, bagaimana cara pengawetan bibit kefir grand ini? Jadi caranya yang paling pertama sekali, ini bibit kefir grandnya ya, kelihatan granul. Bibit kefir grand itu fisiknya seperti ini, teksturnya itu nampak granul ya, butiran-butiran. Jadi pertama sekali untuk mengawetkan bibit kefir grand itu, grandnya ini dicuci dulu dengan air mineral ya, yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini dicuci dulu dengan air mineral sampai bersih ya. Kemudian ditiriskan, disaring. Nah, disaringnya misalkan pakai saringan stainless yang lubang besar seperti ini ya. Jadi dengan saringan stainless lubang besar seperti ini, airnya akan cepat turun nanti. Jadi setelah dicuci ini dengan air mineral, kemudian ditiriskan, dimasukkan ke dalam saringan stainless lubang besar agar cepat turun airnya. Nah, setelah ditiriskan, tidak ada lagi air yang menetes, berarti dia sudah kering ya. Nah, setelah tiris, kemudian si grandnya ini dihamparkan di dalam nampan. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini contohnya. Jadi si bibit kefir yang sudah dicuci, yang sudah ditiriskan, kemudian nanti dimasukkan ke dalam nampan ini secara merata tipis ya. Nah, setelah dihamparkan merata tipis seperti itu, silakan disimpan di chiller atau dipendingin ya, di kulkas bagian bawahnya. Diupayakan tidak ada makanan dan minuman lain di dalamnya karena nanti akan mengkontaminasi grand. Dan memang sarankan juga jangan di suhu ruang, nanti bisa menyerap udara sekitar kan itu bisa mengandung polusi. Kalau ada orang batuk bisa mengandung mikroba yang jahat juga, jadi disimpannya di kulkas. Jadi setelah grandnya dihamparkan di dalam nampan, tipis saja, simpan di kulkas bagian bawah. Upayakan tidak ada makanan dan minuman lain di dalamnya supaya tidak mengkontaminasi bibit kefir grand ini. Kalau ada, boleh menggunakan showcase ya, yang buat pendingin minuman itu ya. Jadi dalam showcase kan tidak rak kayak gitu. Jadi kalau misalkan banyak gitu tinggal diatur aja. Kalau showcase ada 10 rak itu berarti bisa dipasang 10 nampan ya, 10 baki. Nah, itu biasanya dengan kondisi seperti itu saja dia akan sangat kering sekali, sekitar 2-4 minggu keringnya itu ya.
Jadi si grain yang sudah dihamparkan di dalam nampan, di dalam showcase atau di dalam chiller atau di kulkas bagian bawah itu biasanya akan mengering sempurna dalam waktu 2-4 minggu. Itu sudah kering total, hampir 0% bahkan ya ini kadar airnya. Sehingga ketika grain ini sudah kering seperti ini, dia bisa disimpan di suhu ruang. Jadi setelah kering masukin saya ke dalam toples ya, toples seperti ini bisa ya. Jadi setelah kering masukin ke dalam toples, tutup rapat, soalnya simpan aja di suhu ruang, dia bisa tahan bertahun-tahun ya minimal sekali di 1 tahun dia pasti bakalan tahan. Kalau menurut uji dari pengujian beberapa teman di penggiat KKI itu ada yang 2 tahun masih bagus, bisa aktif kembali ketika difermentasikan ke susu ya, ketika diaktifkan dia menjadi sehat kembali. Nah seperti itulah teman-teman, bagaimana cara mengawetkan bibit kefir grain itu supaya dia bisa tahan disimpan lama di suhu ruang, sangat lama sekali. Jadi misalkan kalau mau berangkat ke luar pulau atau ke luar negeri misalkan, dia kan bisa bawa kemana-mana tanpa rusak di perjalanan. Nah lantas nanti misalkan kalau bibit kefir grain yang sudah kering ini misalkan sudah disimpan lama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, mau coba kita aktifkan untuk digunakan kembali memfermentasi susu, berarti kita harus diuji dulu apakah dia sudah aktif atau belum. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Jadi bibit kefir grain misalkan contoh ya, misalkan taruh saja ini yang sudah kering ya. Biasanya dalam pengeringan itu terjadi penyusutan sekitar 80% ya. Jadi kalau bibit kefir grainnya yang kita keringkan itu asalnya yang segarnya 50 gram itu akan menyusut 80%, sehingga setelah kering akan menjadi beratnya itu menjadi 20%-nya saja. Berarti 20% dari 50 gram berarti sekitar 10 gram ya. Nah bibit kefir grain yang kering yang 10 gram itu misalkan di dalam toples ya, kita buka tutupnya, kemudian kita masukkan susu segar sebanyak 50 ml ya, tutup rapat dan simpan di suhu ruang selama 6-12 jam. Nah nanti kalau dalam waktu 6-12 jam dia sudah nampak menggumpal ya, jadi si susunya itu asalnya cair menjadi mengental, menggumpal. Nah, kita coba buka. Kalau sudah tercium aroma seperti tape, bentuknya mengental, tercium aroma seperti tape, kemudian ketika dicicipin sudah terasa asam segar, berarti grain ini sudah aktif kembali dan bisa dipermentikan ke susu. Tetapi kalau belum aktif misalkan, kita coba tambah waktunya 12 jam kemudian, jadi totalnya menjadi 24 jam. Nah kalau dalam 24 jam terjadi pengentalan dan menampakkan karakteristik grain sudah aktif seperti yang tadi itu, susu menggumpal, aroma seperti tape dan rasanya asam segar, berarti sudah aktif dan bisa difermentasikan ke susu. Dan biasanya dengan cara seperti itu sudah aktif kembali grain dan bisa difermentasikan ke susu. Tetapi kalau belum juga menunjukkan keaktifannya, berarti kita coba saring dan ditambahkan lagi susu segar yang baru. Jadi kalau total 24 jam dia belum menunjukkan karakteristik grain yang aktif, berarti kita coba ganti susunya, disaring, kemudian ditambahkan lagi dengan susu yang baru 50 ml lagi. Terus seperti itu caranya. Nah, biasanya sekali saja dia sudah aktif lagi, tapi kalau belum boleh coba berulang-ulang menjadi 2 kali atau 3 kali. Seperti itulah teman-teman, bagaimana cara mengawetkan bibit kefir grain biar bisa tahan disimpan di suhu ruang dalam waktu sangat lama. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.